Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. So yes, mungkin kalian udah lihat di thumbnail atau di title, gue akan ngomongin superstitions. Superstitions itu kalau bisa dibilang kayak tahayul atau bahasa slang Indonesia kayak pamali-pamaliannya orang Indonesia lah, you know what I'm saying? Tapi itu nggak cuma di Indonesia, malahan banyak juga di luar negeri. Aku wouldn't even imagine bahwa di Italia aja ada kepercayaan tahayul kayak begini. It's a little bit different dari Indonesia. Ada juga yang sama, tetapi alasannya ada yang berbeda. I know you're curious. And sorry banget guys, di video ini suara gue nggak kayak biasanya because I kinda have sore throat. Tenggorokan gue rada sakit, so I'm trying my best untuk lebih loud, but not that loud as usual, you know what I'm saying? So before this video started, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Gue juga mau bahas yang di Indonesia juga, alright? So here's superstition, kepercayaan tahayul di sekeliling dunia ini. Let's go. First of all, gua mau ngomongin kepercayaan tahayul atau pamali-pamalinya dari Indonesia. Basically, superstition tuh bahasa Inggrisnya, oke? Di negara kita tuh ada yang namanya kepercayaan kalau kita tuh mesti klakson kalau misalnya kita lewatin jembatan yang kosong atau gua yang kosong sebagai tanda permisi. Karena dipercaya bahwa tempat-tempat kayak gitu tuh ada penunggunya dalam tanda kutip, if you already know what I'm saying, oke? Kedua nih, kalau kita mimpi boker, astaga bahasanya jelek banget aja. Bahasa halus siapa sih kalau kita mimpi poopy? Poopy itu dipercaya kalau kita itu akan mendapatkan kesialan yang akan datang. Kan jelek banget aja. Siapa juga yang minta mimpi pengen boker itu, I just don't get it. Okay, but we got it. So with all that being said, pasti kalian tahu lah yang gitu-gitu. Nah, apalagi nih gue mau story time dikit ya. Yaitu adalah kepercayaan orang Indonesia di mana kalau mau pipis di pohon lo mesti permisi, because ini bener-bener kejadian bukan di gue tetapi sama temen gue dan gue adalah saksinya. Enggak, gue nggak ngeliatin dia lagi pipis, enggak maksud gue I know dia lagi pipis, tapi maksudnya gue nggak ngeliat kelamin, you know what I'm saying? Gue ngeliat dari belakangnya kayak cuma oh si bangsat ini lagi pipis gitu kan ya. And wait, gue bakal ceritain tentang yang temen gue pipis itu di pohon nanti aja di end of the video, okay? Because it's going to be juicy. Gue masih inget nih, ada lagi nih, pamali banget kalau misalnya lo duduk di depan pintu. Karena menurut orang tua, ya kan, kalau lo duduk di depan pintu, lo bakal susah dapet jodoh, gitu katanya. Susah dapet jodoh, last but not least nih, tentang superstition dari Indonesia adalah kalau lu punya rumah tusuk sate, maksud gue tuh bener-bener rumah yang di hook banget gitu di ujung, lo mesti naro cermin di depan rumah lo, bener-bener kayak di dinding depannya itu lo mesti kasih cermin. Jadi kalau misalnya ada kesialan atau spirits, jurik, hantu, setan, and the gang trying to get into your house, dia bakal ngeliat dirinya di cermin itu and mental gitu. Jujur gue gak tahu banget detailnya kayak gimana, but that's what I heard. Komen di bawah ini, am I right or am I wrong? Kalau misalnya gue wrong, please explain it to me and to the people in the comment section. Thank you. Okay, it's time ngomongin superstition atau kepercayaan tahayul di keliling dunia ini. So, nomor satu adalah kita punya lucky pennies. Itu maksud gue koin ya, penny gitu. Apparently kepercayaan ini itu dipercayai oleh orang Amerika yang asal muasalnya itu dari era Romawi kuno. Nah jadi gini guys, kalau lu lagi jalan nih di Amerika or like wherever you are, terus lu ngelihat ada koin penny jatuh atau yang tergeletak di lantai pas lagi lu jalan, kalau lu nemuin koinnya itu yang hadapnya kepala, yang atas, lo ambil karena itu artinya adalah good luck, keberuntungan, akan membawa kemakmuran atau you know something good lah. Tapi kalau are you serious? Tapi kalau lu nemuinnya itu buntut, yang bagian belakangnya nggak usah diambil, karena kalau yang buntut itu malah membawa kesialan. Jadi jangan, mendingan lo balikin aja koinnya jadi ke arah kepala.
which is heads, biar nanti orang yang lewat atau yang beruntung enough bakal ngambil koin itu. Jadi buat dia aja daripada lu yang sial. Kedua, nah ini rada mirip sama Indonesia nih. Jangan langsung pulang ke rumah abis dari kuburan. Sebenarnya sih kita boleh ya, kalau Indonesia tuh langsung pulang ke rumah tuh boleh, asalkan jangan lupa kayak cuci tangan, cuci kaki, kalau bisa tuh langsung mandi aja. Karena dipercaya roh-roh atau spirits yang dari kuburan itu masih nempel ke kita, dan jangan langsung tidur dengan baju yang lo pakai tadi ke kuburan. Tapi kalau di Filipina ada yang namanya pagpag. Nah pagpag tuh ini, dimana lo nggak boleh langsung pulang ke rumah. Nah, yes, kepercayaannya mereka sama, di mana roh-roh atau spirit-spirit yang tadi dari kuburan itu akan ngikut sama lu untuk beberapa lama. Jadi untuk avoid, apa bahasa Indonesia avoid, menghindarkan itu dan biar nggak masuk ke rumah, caranya adalah mereka akan menghabiskan waktu dulu di sebuah restoran atau jalan ke mall dulu, pokoknya kemana dulu deh, ke suatu tempat sebelum mereka pulang ke rumah. Jadi begitu, biar spiritnya itu atau rohnya itu ke detach, bakal ngelepasin dirinya dari lo. That's what they believe. Kalau kita kan tinggal cuci muka atau cuci tangan aja ya kan, but they need to go somewhere first. Ketiga, ini sama lagi nih kayak Indonesia, right? Apparently bersiul-siul di dalam rumah pada malam hari itu nggak cuma kepercayaan tahayulnya orang Indonesia, tetapi orang Lithuania juga. Kepercayaan Lithuania itu kalau lu siul malam-malam, yang ngerinya itu mereka percaya bukan bawa hantu aja, gengs, bener-bener bawa iblis. Nah beda kan speknya tuh ya kan, dari kuntilanak jadi Asmodeus, kan lu bingung. So, if you visit there, maupun rumahnya nggak angker kek, atau rumahnya putih semua, like nggak ada horror vibes-nya, don't whistle, bro. You do not want to summon the demon. So, that's what they believe. Karena mereka mainannya udah level iblis. Not a damn kuburan ghosts. Next adalah memakai wedding bell atau lonceng nih ya, just a lonceng di baju pengantin. Nah, jujur selama ini gue belum lihat pengantinnya itu bener-bener make loncengnya gitu di dressnya. Yang ada sih gue lihat ada lonceng aja gitu di perkawinannya, not in the dress. Jadi gini gengs, di Irlandia mereka punya kepercayaan dengan memakai lonceng di baju pengantin untuk membasmi evil atau kejahatan atau hantu-hantu yang jelek yang berusaha untuk menghancurkan pernikahan mereka gitu gengs. Jadi mereka bener-bener makainya itu di bajunya. Karena apparently di Irlandia itu banyak gengs yang namanya orang yang datang ke acara pernikahan itu membawa jimat. Mereka sih di sini bilangnya bukan jimat, tetapi kayak evil spirits. Itu antara dari relatif lo, dari keluarga lo, atau dari temen lo. Nobody knows about it. Karena ini kepercayaan mereka lagi ya. Jika si orang yang jahat ini membawa evil spirits atau roh yang jahat di hari pernikahan, nah itu kekuatannya itu lebih super gengs daripada hari-hari biasa ataupun hari honeymoon. Paling kuat itu pas lagi hari pernikahan. Begitu kepercayaannya. Serem juga ya. That's Irlandia for you. Next adalah jangan menyanyi di meja makan. Nah jadi gini, holo. Itu adalah kepercayaan tahayul, superstitionsnya orang Belanda. Nah jadi kita nggak boleh tumar yang namanya kalau di meja makan happy birthday gitu. Well, boleh sih kalau lu siang atau pagi. Ini bukan karena gue sotil, tapi ini menurut artikel, oke. Kalau di sini, lu nggak boleh nyanyi di meja makan pada saat makan malam atau makan sore ke malam. Karena dipercaya kalau lu nyanyi pada jam itu di meja makan, that means you're singing to the devil for your food. Bahasa kasarnya kayak gini, gengs. Kita kan berdoa biar makanannya itu diberkati dan berkatin orang-orang yang berkelibatan dengan makanan kami itu, makanan kita itu. Tapi kalau lu nyanyi itu sama aja lu kayak ngasih makanan itu buat setan, atau lu malah kayak terima kasih ke setan untuk makanan itu. Look, I don't really get this one. Nah, kalau ada yang tinggal di Belanda, comment down below, is that right or no? Because I'm still questioning it. Selanjutnya, next, jangan duduk di pojok meja. Basically, ini adalah kepercayaan orang Hungaria dan orang Rusia. Yes, tahayulnya banyak juga loh orang Rusia. Nanti I will talk about it. Banyak yang percaya di Hungaria dan di Rusia bahwa kalau lu duduk di ujung meja, itu akan ngehambat lu ke pernikahan. Maksud gue, lo susah dapet jodoh lagi. So single lady, single man, do not sit your ass down in the corner of the table. Okay, that's a friendly reminder. Alright, bentar lagi Februari.
Next adalah superstitions, kepercayaan tahayul di Filipina. Yes, our neighbor country. Dilarang aja, not dilarang keras. Dilarang untuk memakai baju merah like what I'm wearing right now ketika lagi ada badai hujan. Nah, memang sih warna merah itu adalah warna yang bold, bener-bener kayak jreng, bener-bener memikat mata. I get it. Tetapi kalau di Filipina, kepercayaan mereka adalah kalau lu pakai baju merah ya kan, pas lagi hujan badai, lo bakal kesambar petir jeleknya. Astaga. Alright, kita langsung ke selanjutnya. Di Jepang. Nah, ini adalah hubungannya dengan kuburan lagi. Jadi kalau di Jepang itu, mereka yang percaya dengan tahayul ini, ketika mereka mengunjungi kuburan, jempolnya mereka itu bakal dimasukin ke dalam kantong celana. Atau diumpetin aja gitu kemana. Don't show your thumb. Jangan perlihatkan jempol kalian. Kenapa? Dikarenakan dalam bahasa Jepang, thumb itu atau jempol ditranslate kasarnya tuh sebagai parent finger. Jari orang tua, jari ibu, iya, jari ibu. Nah, dikarenakan artinya itu jari ibu atau jari orang, I think jari ibu lah ya, bukan jari orang tua. Dengan masukin jempol lu ke dalam kantong atau kemana lah ya, yang penting dikasih lihat, itu adalah artinya untuk ngeprotek mereka, menjaga mereka, orang tua kalian dari kematian. You know what I'm saying? Ini mirip sama tahayulannya anak SD. Gue nggak tahu lah ya, ini berlakunya cuma gue pas lagi SD atau memang bener ada. Jadi dulu teman-teman gue bilang, kalau kita lewatin kuburan, mari itu di kuburan ini, sedot jempol. Lu bayangin gue nyedot jempol mulu sampai gue SD kelas 6. Waduh with my thumb, like I can't believe that I did that for the whole 6 years. Gue kira teman-teman gue pada ngebully gue, ternyata enggak. Mereka juga ikut Oh, we dumb. Bro, we dumb. Next kita pindah ke Swedia. Was good, yeah. It's not the Skarsgård brother. No, we're not talking about them in this video. Jadi, kalau kalian travel ke Swedia dan lo lagi jalan, lo bakal ngeliat ada manhole nih ya. Manhole tuh apa ya? Bahasa Indonesianya atau istilahnya tuh, ya gue kasih lihat gambarnya. Nah, yang kayak beginian nih. Penutup sewer. Penutup. Ya itulah anjing, gue bingung lah bahasanya apaan. Kalian bakal lihat nih ada dua macam. Ya bentuknya sama dan paling bolongannya ada beda-beda gitu lah. Kita bukan ngomongin bolongannya dalam penutup itu, tapi lu lihat hurufnya yang ada di penutup itu atau manhole lah namanya lah ya. Ada dua huruf nih, ada A sama K or K. Berusahalah untuk tidak menginjak manhole yang dengan huruf A, dikarenakan A itu bahasa Swedianya adalah avloppsspot. Yang artinya adalah sewage. Tetapi secara bersamaan ada lagi artinya, yaitu adalah bad luck. Jauh banget dari keberuntungan. Selain bad luck, arti lainnya adalah heartbreak, patah hati. No, gue belum selesai. Kan ada yang satu lagi tuh, yang huruf K atau K. Berusahalah nginjek yang itu. Kalau misalnya lu nginjek manhole yang dengan huruf K itu, lo akan diberikan keberuntungan atau good luck. Tapi kan gue bilang tadi berusahalah atau jangan berusahalah. Sebenarnya ini kepercayaan lebih applied kalau misalnya lo nggak nyadar, ngerti nggak sih? Jadi kalau lo bener-bener terus nginjak yang huruf K itu, lo bakal beruntung. Terus kalau misalnya lo nggak nyadar, lo nginjak huruf A, terus gimana tuh? Dan lu percaya dengan superstition ini, tenang aja. Seharusnya sih ya, kalau ada orang baik di belakang lu, mereka lah yang akan membantu mengambil kutukannya itu. It sounds heavy ya, berat banget nih topiknya. Jadi begini geng, semoga aja untuk mengambil kutukannya ada orang di belakang lo yang akan ngetok pundak lu, menepuk pundak lu selama 3 kali. Anjay, tuh your bad luck bakal ke-lifted, bakal keangkat kutukan lo atau ketidakberuntungan lo. Next adalah ini nih yang mau gue omongin, yang kemarin gue post di community page gue. Patung Juliet. Bener-bener dari Romeo and Juliet yang ditulis oleh Shakespeare. Jadi begini gengs, ini patung beneran ada di Verona, Italia. Kalau lu kalian di Google atau di YouTube itu banyak pengunjungnya, bukan hanya untuk mengunjungi tempatnya aja,
tetapi mereka benar-benar ada tujuan memegang dada, buah dadanya si Juliet. Susah banget gue ngomongnya anjir. Untuk apa? Apa faedahnya? Khasiatnya apa? Yes, ada khasiatnya, gengs. Dengan lu memegang buah dadanya Juliet, patung Juliet ini, dipercaya bahwa kalian itu akan segera mendapatkan jodoh. And by the way, gue lupa ngomong, kalau kalian mau visit, nama rumahnya adalah Casa di Giulietta. Setelah itu, kalau mau manjur banget nih ya, lo mesti nulis surat cinta. Bukan untuk soulmate atau pacar lo nanti, tetapi untuk Juliet. Lo mesti nulisnya seakan-akan kalau dia itu bener-bener soulmate-nya dia. Bener-bener pasangan hidup lo, si Juliet itu. Jangan nulis sembarangan buat kewajiban aja, tetapi bener-bener kayak pour your heart into it untuk better result, you know what I'm saying? Tapi yang bikin gue bingung itu, setahu gue gitu ya, Romeo and Juliet, Romeo kan kayak romantis gitu, yang halus, yang kayak oh thou shall not, yang bahasanya keras lah ya, nggak ada tuh yang namanya kayak oh let me see your turtles and I know damn well. Romeo nggak ada tuh yang namanya langsung wow, Shakespeare nulis Romeo begal tok. But the thing is, it actually worked untuk sebagian orang. Like literally they met their soulmate dan nikah. Makanya banyak yang mengunjungi itu. Oh, jadi ada yang mau ke Italia nggak sama gue? Next adalah di Paris, Perancis. Jadi di Paris itu ada kuburan seseorang jurnalis dari Perancis yang namanya adalah Père Lachaise. Père Lachaise. I don't speak French, I'm sorry. Père Lachaise. Tolong koreksi di bawah ini kalau kalian bisa bahasa Perancis. So, what is up with this kuburan? Kuburannya itu bentukannya patung. Kayak patung, ya lu lihat lah di foto ini. Nah, apparently, kalau kalian megang bagian selangkangan, kalau kalian megang bagian selangkangan dari patung itu, ya kan, aduh, dipercaya bahwa kalian akan dapat jodoh juga di situ. Jadi intinya ini kayak Julietnya tapi versi Prancis. Tetapi bukan di buah dada, tetapi di selangkangan. Nah, jeleknya ini selangkangan patung kuburan gitu kan. Right here. Aduh. Dikarenakan itu tahayu superstitionnya benar-benar dipercaya banyak orang, lo lihat di bagian selangkangannya itu sampai berkerat. Berkerat lagi, apa namanya? Berkerut. Maksud gua catnya sampai kropos gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya anjing yang kayak gitu? Lalu lihat sendiri deh, sampai warnanya oranye, apa warna coklat itulah ya. Intinya karena sering dipegangin, jadi di bagian yang selangkangannya itu, mending selangkangan. Sebenarnya bukan selangkangannya sih, gengs, tetapi di biji. Dikarenakan itu merusak ya kan, merusak properti kuburan patung orang ini. Akhirnya sama pemerintah di Paris ditutup deh kuburan itu. Bener-bener dipagerin jadi orang nggak bakal bisa megang. So that's that. Last but not least, kita ke negara Argentina. Kepercayaan tahayulnya mereka itu adalah nama orang. Udah kayak Voldemort gitu ya di dunia Harry Potter. Yes, I'm actually not joking. Kepercayaan di Argentina adalah janganlah kalian menyebut nama mantan presiden di Argentina yang namanya adalah Carlos Menem. Kalau kalian di sana, kalau di sini mah nggak apa-apa. So what happened? Ada apa dengan mantan presiden ini yang namanya Carlos Menem? Jadi di Argentina pada tahun 2001 lalu, mantan presiden Carlos merupakan faktor dari ekonominya Argentina itu jadi hancur lebur back then in 2001. Setelah kejadian itu, everybody and their mama in Argentina yang percaya dengan superstitions ini, mereka nggak mau yang namanya menyebut nama Carlos karena itu dapat membawa mereka ketidakberuntungan. Dan kalau misalnya kalian sengaja ngomong Carlos itu ya di Argentina, tenang aja, untuk mengangkat kutukannya dari ketidakberuntungannya itu adalah kalau kalian perempuan, kalian langsung pegang dada kiri kalian. Kalau kalian laki-laki, lo langsung buru-buru megang biji kiri lu. Please, gue nggak bercanda. Lu buka aja sendiri di Google deh kalau nggak percaya deh. Yeah, so
bingung aja gitu apa hubungannya sama I'm not the one who's gonna talk about it. Gue bakal leave the discussion di comment section aja, menurut lo tuh kayak gimana, okay? So I guess this is it guys. I know ini videonya nggak sebegitu panjang sebelumnya because I need a drink. Please do komen di bawah ini superstition mana favorit lo, okay? Dan alasannya, cause I want to know. Lo tahu gue sering yang namanya jawabin komen kalian, at least 90% lah ya. So, thank you so much guys for watching this video. Share it with your friends. Don't forget to follow your girl's Instagram untuk updates. We'll see you in the next video. Thank you so much and I love you guys. Oh ya, gue lupa story time tentang temen gue yang gak permisi pipis di pohon depan Taman Festival Bali. Gue baru mau story time ya, tapi ada tukang. Gue kasih cuplikannya dikit aja lah ya. Jadi pas gitu gue ke Bali, gue uji nyali lah sama teman-teman gue, lebih dari 5 orang. Malah tuh sampai 12 orang. No, ya 12 orang deh, 12 orang. Nah, kita itu semuanya naik motor, kita pergi uji nyali di Taman Festival Bali mulai jam 1 pagi. So the story went by like this.